Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam ke-19 ya. Walaupun udah lewat 2 malam, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk merenungkan tentang peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran ini di Indonesia khususnya atau di Turki, di Mesir diperingati pada malam 17 Ramadan. Dan biasalah setiap tahun pertanyaan yang sama selalu muncul dan ujung-ujungnya debat. Tapi mudah-mudahan kita-kita yang udah ngaji ini enggak gampang lagi ketika muncul syubhat-syubhat di tengah umat. Karena harusnya yang udah ngaji, udah hijrah lama tuh udah aware dan udah hafal dengan literasi Islam yang terjadi secara umum. Misalnya tentang nisfu Sya'ban, kemudian Rajaban, Mauludan, Isra Mi'raj, dan kalau sekarang adalah atau munggahan. Kalau sekarang adalah nuzulul Quran. Sehingga ketika terjadi perdebatan, polemik, kita nggak lagi terlibat di dalamnya. Malah kalau perlu kita termasuk orang yang mengedukasi, walaupun cuma lewat komen. Sehingga umat ini lebih cerdas. Karena umat Islam itu dulu ya, umat yang terkenal sangat brilian, cerdas. Kemampuan literasi umat ini di atas rata-rata. Di dalam Al-Quran dengan tafsir dan takwilnya, di dalam hadis dengan syarah dan ilmu hadisnya, dengan mempelajari para perawinya, dengan jarah wa ta'dil segala macamnya, dengan ilmu sirahnya, apalagi ilmu usul fiknya, ilmu fikihnya, ilmu bahasanya. Umat ini umat yang brilian, umat yang cerdas dan sangat menghargai literasi. Tapi entah sejak kapan ya negara api menyerang, akhirnya kemampuan literasi kita itu menurun. Tapi dalam kondisi kemampuan literasi menurun itu kita justru merasa lebih murni, lebih benar gitu, lebih berlandaskan nas, berlandaskan dalil. Padahal justru kemampuan kita memahami dalil itu justru semakin menurun. Karena bukan hanya ada hadisnya enggak, ada ayatnya enggak, masalahnya kamu paham enggak. Karena enggak cukup memahami ayat dan hadis hanya dari satu teks. Ada ilmu-ilmu alat untuk memahaminya. Karena ayat dan hadis itu teks yang sangat istimewa. Jadi enggak bisa difahami hanya dengan kepolosan berpikir. Harus dengan pemikiran yang istimewa juga. Dengan ilmu alatnya, dengan perbandingan nasnya dari satu hadis dengan hadis yang lain, ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis, baru kita mengerti. Dan itu butuh guru, butuh ulama. Gak bisa kita skip peran ulama, seolah-olah kita benturkan ulama dengan ayat. Kalau yang penting bukan apa kata ulama, apa kata ayat. Padahal ulama lebih mengerti ayat daripada kita. Nah, berkaitan dengan nuzulul Quran, salah satu syubhat yang muncul itu adalah kenapa peringatan nuzul Quran itu dilakukan pada malam 17 Ramadan. Padahal yang kita tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar tidak terjadi sebelum malam 20 Ramadan. Dia adanya di malam-malam ganjil
10 malam terakhir Ramadan. Dari mana asal usul peringatan nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Para ulama menjelaskan Al-Quran itu turun dengan 2 metode atau dalam 2 fase. Yang pertama dia turun dengan metode sekaligus 30 juz 114 surat. Satu mushaf yang kita baca itu. Namanya turun secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Dari mana turunnya? Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, langit dunia. Langit dunia itu nanti ada satu tempat mulia di sana, di mana Al-Quran disimpan, namanya Baitul Izzah. Jadi di langit itu ada yang namanya Lauhul Mahfuz, ada yang namanya Sidrah Al-Muntaha, ada yang namanya Baitul Ma'mur, ada yang namanya Sama'ud Dunya, langit dunia, ada yang namanya Baitul Izzah. Ada banyak tempat-tempat keren di langit itu. Atau di dimensi yang berbeda. Karena kalau kita bilang di langit aja, kesannya di dimensi kita. Tapi di dimensi yang berbeda. Ada banyak tempat-tempat keren yang di luar kemampuan manusia untuk bisa melihat atau merasakannya. Satu-satunya manusia yang kesana dalam keadaan hidup, bukan satu-satunya. Manusia yang kesana dalam keadaan hidup itu cuma 2. Nabi Muhammad sama Nabi Idris. Yang lain semuanya kesana setelah wafat. Alam roh lah, udah beda dimensi lah. Kalau masih di dimensi kita ini ya nggak bisa kesana. Nabi Muhammad dengan Isra dan Mi'rajnya, Nabi Idris dengan warafa'nahu makanan aliyya, kami angkat dia ke tempat yang tinggi, yaitu langit pertama. Nah, turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu adalah lembaran atau perpustakaan yang sangat agung di langit, atau pokoknya di tempat yang tinggi. Di dalamnya ada ilmu Allah yang ditulis oleh Al-Qalam. Di dalamnya ada kitab induk takdir. Dan di dalamnya juga ada Al-Quran setelah kitab-kitab suci yang lain sebelumnya. Jadi dia kayak perpustakaan besar di langit. Dan salah satu di antara kitab yang ada di sana itu adalah kitab induk namanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ummul kitab artinya kitab induk, artinya kitab takdir. Takdir semesta, takdir kita. Jadi kalau kalian penasaran siapa jodoh kalian, cari di situ. Di dalam ummul kitab ada namanya di situ. Si eta. Oh itu tetangga saya gitu. Oh itu sepupu saya. Oh siapa ya? Gak kenal. Udah dicatat. Berapa lama? Sebagian ulama mengatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Jadi yang namanya jodoh kalian, kan saya udah ya. Yang namanya jodoh kalian itu tuh udah ada namanya di sana bahkan sebelum kalian lahir. Sehingga nggak perlu khawatir, penasaran boleh, khawatir jangan. Kenapa nggak perlu khawatir? Ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpanya atau menimpamu nggak akan meleset darimu. Apa yang Allah tetapkan meleset darimu tidak akan menimpamu. Apa yang Allah tetapkan jadi jodohmu nggak akan jadi jodoh orang lain. Tenang aja, nggak akan ketukar. Apa yang Allah tetapkan jadi jodoh orang lain nggak bakal jadi jodoh kamu walaupun kamu doanya maksa. Ya Allah, seandainya dia jodohku mudahkanlah. Seandainya dia jodoh orang lain jadikanlah aku orang lain itu. Walaupun doanya maksa nggak bisa karena udah rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Karena pena sudah diangkat,
kertas sudah kering, nggak akan berubah. Terus yang yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Artinya ada yang berubah itu apa? Takdir-takdir mubram itu apa? Keadaannya, bukan orangnya. Orangnya nggak berubah, keadaannya berubah. Kalau kalian menempuh jalan yang baik, keadaannya jadi baik. Kalau kalian menempuh jalannya buruk, keadaannya jadi buruk. Disitulah bagian kita, pilihan kita. Wahadainahun najdain. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Nah, di Lauhul Mahfuz itu selain ada Ummul Kitab, ada juga Al-Quran atau Az-Zikr. Maka model atau metode pertama turunnya Al-Quran itu adalah ketika Az-Zikr diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kapan itu terjadi? Fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada juga kan? Sama inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada beberapa ayat. Nah, dalil-dalil ini adalah dalil tentang proses turunnya Al-Quran jumlatan wahidah secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Arti Baitul Izzah rumah yang agung, yang mulia, kayak masjid yang ada di langit pertama. Kalau masjid yang ada di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Tempatnya Nabi Ibrahim. Itu turun Al-Quran dengan model pertama. Sedangkan yang kedua, dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah SAW itu turunnya secara berangsur-angsur. Pertama kali dia turun pada malam 17 Ramadan. Pertama kali yang Iqra bismi rabbikal itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Itulah kenapa kita memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Boleh enggak memperingati nuzul Quran pada malam Lailatul Qadar? Boleh juga. Tapi nuzul yang mana? Nuzul dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan yang kita peringati di 17 Ramadan nuzul dari Baitul Izzah atau Sama'id Dunya kepada Rasulullah. Apa dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 41. Itu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah, kapan? Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, hari furqan, hari ketemu dua pasukan. Apa itu? Hari perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Gitu cara kita memahami literasi Islam. Nggak bisa asal baca teks. Karena Al-Quran itu bahasanya kode-kode. Kami turunkan kepada hamba kami, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, wa ma huwa yaumul furqan. Apa itu yaumul furqan? Yaumu Badar. Yaumal taqal jam'an, hari ketika bertemu dua pasukan. Kapan itu? 17 Ramadan. Sehingga para ulama sepakat yang dimaksud dengan turunnya kepada hamba kami yaitu turun Al-Quran yang pertama, yaitu turun surat Al-Alaq kepada Rasulullah di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Sehingga memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan itu masyru', itu ada dalilnya, bahkan Al-Quran. Memperingati nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar juga boleh. Beda
metode turunnya. Ini salah satu bentuk keraguan-raguan atau syubhat yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat yang dulu itu udah nggak dibahas. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dibahas lagi. Seolah-olah kita kayak banyak salah gitu dalam beragama. Padahal ya nggak salah, cuman kita aja nggak ngerti. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkannya nggak sekaligus ke Rasulullah? Kenapa harus mampir dulu ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah baru diturunkan ke Rasulullah itu sesuai berangsur-angsur? Kenapa? Ternyata tujuannya adalah untuk manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Kenapa bisa lebih teguh hatinya? Karena dia turun sesuai dengan konteks, sesuai dengan peristiwa. Di sini pelajarannya, kalau kita ingin membaca Al-Quran yang berkesan, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran yang berkesan, maka cobalah berinteraksi dengan Al-Quran secara tematik. Secara tematik, misalnya kalian lagi ada masalah apa, cari ayatnya. Lagi ada masalah apa, cari ayatnya. Jadi ayat yang kita amalkan itu memang sesuai dengan pengalaman hidup yang sedang kita jalani saat ini. Dulu ada sahabiat, ada perempuan ditalak sama suaminya, talak 4. Ada talak 4? Ada, namanya zihar. Talak yang gak bisa balik. Kalau talak 3 bisa balik gak? Bisa, tapi harus ke teman dulu. Ngerti kan? Pura-pura polos gini mukanya. Kalau talak 3 bisa balik, cuman susah, harus kawin dulu sama orang lain, nanti hubungan suami istri, terus cerai baru bisa balik, repot. Tapi bisa balik. Kalau talak zihar nggak bisa balik. Apa itu talak zihar? Suami mengatakan kepada istri, kamu bagi saya seperti ibu saya. Kan nggak boleh menikahi ibu selama-lamanya. Begitu seorang suami mengatakan istrinya seperti ibu, berarti dia telah mentalak istrinya secara total, nggak bisa balik lagi. Dan ini budaya jahiliyah, bukan budaya Islam. Dalam Islam melakukan ini dosa besar. Tapi kalau bilang ke istri, kamu tuh mirip banget sama ibu aku, itu jatuh zihar nggak Ustadz? Enggak, itu nggak jatuh zihar. Nanti kalau gitu banyak yang diam-diam, kayaknya kena zihar deh. Ya udahlah, nggak boleh gitu. Itu nggak jatuh zihar. Yang jatuh zihar itu emang diniatkan untuk mentalak, cuman bahasanya bahasa zihar. Dengan seolah-olah istrinya itu haram bagi dia selama-lamanya, seperti ibu haram bagi seorang anak selama-lamanya. Nama perempuan ini Khawlah bintu Sa'labah. Datanglah dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tujadiluka, minta fatwa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia nikahi saya ketika saya perawan. Saya berikan untuk dia banyak anak. Setelah saya tua dia menceraikan saya dengan kata-kata zihar. Dan saya tidak rela meninggalkannya ya Rasul. Apa yang harus saya lakukan? Karena zihar ini adalah budaya Arab jahiliyah. Dan dalam Islam waktu itu belum ada namanya fiqhu zihar. Akhirnya Nabi hanya mengatakan, wahai Khawlah, kamu telah jatuh talak dengan suamimu. Bersabarlah, pulanglah. Gak ada jalan kembali antara kamu dengan suamimu. Karena tidak ada fikihnya waktu itu. Lalu ketika Khawlah pulang dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, sangat marah, sangat terluka, di tengah jalan Khawlah perjalanan pulang, malaikat Jibril turun, lalu Rasulullah SAW disampaikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta fatwa kepadamu. Kenapa pakai tujadiluka? Karena minta fatwanya tuh agak maksa. Ya Rasulullah gak bisa balik. Gak bisa Khawlah. Tapi kan gak bisa Khawlah. Tapi kan gak bisa Khawlah. Jadi agak kayak debat, tapi bukan debat yang debat kusir ya. Debat dalam arti kayak sangat berharap ada jalan gitu bisa balik.
kepada Rasulullah. Wa tashtaki ilallah, tapi dia curhat ke Allah. Ke siapa Khawlah curhat? Ke Allah. Ke siapa kita curhat? Ke netizen. Itulah bedanya kita sama Khawlah. Awas yang suka curhat di status WA. Beberapa orang pernah saya baca curhatnya di status WA. Yang ke save sama saya ya. Wah lagi ini nih, lagi masalah nih. Wah ini. Jangan curhat di status WA, nggak akan ada solusi. Karena di dalam surat ini Allah ngajarin ternyata Khawlah itu dapat solusi gara-gara curhatnya kepada Allah. Bukan kepada manusia, kepada Rasul nggak curhat, cuman mujadalah. Minta pertimbangan gimana caranya bisa balik. Tapi kalau mengadukan perihalnya hanya kepada Allah. Keluh kesahnya, huzninya, kesedihannya hanya kepada Allah. Wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar hiwar atau diskusi di antara kamu berdua. Lalu ayat-ayat setelahnya isinya Allah marahin suami Khawlah. Akhirnya Rasulullah minta ke sahabat, cari Khawlah, panggil Khawlah. Akhirnya Khawlah dipanggil, suaminya dipanggil, dibacakan ayatnya, suaminya dimarahin sama Allah, dimarahin sama Rasulullah, disuruh untuk bayar kifarat dari ziharnya. Disitulah muncul fikih zihar dalam Islam setelah ada kasus Khawlah. Ini cara Al-Quran diturunkan sesuai dengan konteks, tema, ada masalah supaya lebih berkesan di hati Nabi dan orang-orang yang beriman. Kemudian juga ada kasus ayat tentang tayamum. Kapan turunnya ayat tayamum? Gara-gara Sayyidah Aisyah kehilangan kalung. Itu masih rangkaian peristiwa yang fitnah haditsul ifki itu, berita hoax ya. Dalam perjalanan Sayyidah Aisyah pergi ke tempat ke belakang, jatuh kalung pemberian ibunya. Terus bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah kalung pemberian ibu aku jatuh. Ya udah yuk kita cari, dicarilah sama Nabi, dicari sama sahabat. Karena lama nyari sampai menjelang malam baru ketemu. Udah kagok mau lanjutin perjalanan, ya udahlah bermalam di situ. Padahal tempat itu nggak ada air yang cukup. Setelah bermalam di situ, besok subuh para sahabat banyak yang kehabisan air, nggak bisa wudu, belum ada fikih tayamum, baru ada fikih wudu. Akhirnya pada ngomongin Aisyah, nih gara-gara Aisyah nih kita nggak bisa sholat nih. Repotin aja sih, semuanya ngomongin Aisyah. Akhirnya turun ayat tentang tayamum. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian dengan debu yang bersih yang disebut dengan tayamum. Setelah turun ayat tayamum sebagai rukhsah dalam fikih, akhirnya semua sahabat malah memuji-muji Aisyah. Alhamdulillah, Masya Allah, gara-gara Aisyah kita dapat keringanan dalam bersuci. Ini keberkahan Sayyidah Aisyah. Jadi uzurnya Aisyah jadi ayat. Uzur kita gak jadi apa-apa ya. Saking gak kerennya kalau kita ada uzur. Malah ditolak uzurnya. Apa sih kamu? Gak ada. Kalau kita, kalau Sayyidah Aisyah dikasih keringanan saking mulianya Sayyidah Aisyah. Akhirnya turun ayat tayamum, turun ayat larangan mengharamkan madu, turun ayat ini, turun ayat itu, banyak. Turun ayat tentang bagaimana cara kita menyikapi berita gosip. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jangan ngeremehin gosip. Jangan remehin gibah klub ya. Kenapa? Karena gibah dan gosip itu di sisi Allah azim, dosa besar. Idz talaqawnahu bi alsinatikum, ketika kalian menyebarkan berita bohong itu dari mulut ke mulut. Akhirnya muncul lagi ayat tentang bagaimana menyikapi berita bohong, berita hoax. Karena saya juga sering masih terjebak karena saya nggak menjalankan fikih literasi. Kalau saya baca menonton satu berita di TikTok, kecelakaan atau apa, kan captionnya suka nggak jelas ya. Maka saya cari beritanya di komen. Sama kan? Cari di komen. Oh di sini, oh korbannya sekian gitu kan?
itu berarti kita tidak bertanggung jawab dalam membaca berita. Karena kan komen itu sama dengan cenah. Cenah ini kan gaib ya. Nah ini kan nahu kan. Nahu, huwa itu kan gak jelas siapa gitu. Cenah, bukan cenak. Kalau cenak anta, kalau cenahu huwa atau nggak jelas siapa gitu. Namanya cenah. Bahasa Jawanya jarene. Bahasa Arabnya qila wa qala. Kata Nabi hati-hati dengan qila wa qala. Hati-hati dengan qila wa qala. Hati-hati dengan cenah. Nggak boleh cenah. Cenah gitu. Kalau bukan hal yang bahaya nggak apa-apa. Tapi kalau yang berita-berita yang bisa menimbulkan fitnah, nggak boleh kita menyimpulkan dari cenah. Cek saha cenah. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah Al-Quran turun kepada Nabi SAW itu pada malam 17 Ramadan sesuai dengan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, turunnya secara berangsur-angsur biar disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Maka pelajarannya buat kita, tujuan kita membaca Al-Quran itu bukan sekedar dapat pahala. Mendapatkan pahala itu motivasi bukan tujuan. Tujuannya biar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk kalau misalnya lagi ada masalah ini, oh gini. Kalau lagi ada masalah gini, oh gini. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita belajar aja pelan-pelan, seayat demi seayat, setema demi setema. Nanti lama-lama kalian akan menjadikan banyak banget kehidupan kita tuh udah ada mapnya dari Al-Quran. Bagaimana guidance-nya dari Al-Quran. Itulah cara kita mengamalkan Al-Quran. Semoga momentum nuzulul Quran bukan sekedar peringatan tetapi bisa menjadi sebuah refleksi, muhasabah sejauh mana kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk secara tematik. Karena Al-Quran turun pada malam nuzul Quran itu juga secara tematik. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.